Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Banin dan Banat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama kita belajar matematika di kelas 6. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang bilangan bulat negatif. Jadi silakan kalian simak video berikut ini dengan baik. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu kita akan mengenal tentang bilangan bulat. Yang kedua kita mengenal tanda bilangan bulat positif dan negatif. Dan yang ketiga kita akan membandingkan bilangan bulat, ya, baik itu positif maupun bilangan bulat negatif. Bilangan bulat. Secara sederhana, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu dikatakan sebagai bilangan bulat positif. Kemudian bilangan 0 atau angka 0. Dan yang ketiga yaitu bilangan bulat negatif, yaitu minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Nah, jadi terdiri dari 3, ya. Ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Sehingga kalau kita tuliskan ke dalam garis bilangan, maka bentuknya seperti ini. Nah, ya, ada angka 0 atau bilangan 0, kemudian bagian kanan 0 itu dikatakan sebagai bilangan bulat positif, dan bagian kiri dari 0 adalah bilangan bulat negatif. Ya, jadi 0 itu ada di tengah. Kemudian ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, dan ke kirinya mulai dari minus 1 sampai seterusnya. Nah, itu dia tentang bilangan bulat. Berikutnya kita akan bahas tentang penulisan tanda positif dan negatif. Angka positif biasanya memiliki tanda plus atau tanda tambah, dan terkadang juga atau sering biasanya itu tidak dituliskan apa-apa di depannya. Contohnya misalnya plus 5, atau bisa juga ditulis dengan 5 aja, ya. Jadi kadang kita bisa tulis plus 5, tapi seringkalinya tanda plusnya di sini itu hilang, ya. Jadi nggak usah ditulis. Ini udah menunjukkan bahwa 5 ini adalah positif. Sedangkan negatif itu biasanya ada tanda minusnya. Nah, boleh nggak kalau minusnya itu nggak ditulis? Ya, nggak boleh. Yang boleh itu kalau tanda positif. Tapi kalau tanda negatif, maka harus ditulis. Misalnya minus 5 atau negatif 5. Ya. Jadi jangan dihilangin 5-nya. Kalau 5 aja, ini adalah positif. Ya. Kalau negatif harus diberikan tanda negatif di depannya. Nah, itu cara menuliskan tanda positif dan tanda negatif. Kapankah angka itu memiliki tanda positif dan negatif? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini udah ada garis vertikal dan horizontal. Di sini ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian kanan, dan ada bagian kiri. Jadi kalau misalnya kalian sudah hafal gambar ini, maka insya Allah kalian akan mudah mengerti bagaimana cara atau kapan angka tersebut itu bertanda positif dan kapan angka itu bertanda negatif. Ya, jadi kalau misalnya angkanya itu di atas atau di kanan, maka tandanya yaitu positif. Sedangkan kalau misalnya angka itu di kiri atau di bawah, maka tandanya adalah negatif. Atau lebih jelasnya, ya, kita bisa rumuskan seperti ini. Kata-kata yang mengandung negatif itu biasanya bawah, ya. Di bawah berarti itu merupakan tanda minus atau negatif. Di kiri, nah misalnya saya melangkah 3 langkah ke kiri, berarti itu adalah minus 3. Rugi, nah misalnya saya mengalami kerugian 2 juta, berarti tandanya adalah minus 2 juta atau negatif 2 juta. 4. Turun, saya turun ke bawah 5 langkah atau 5 tangga, berarti tandanya adalah negatif 5.
kedalaman. Misalnya sumur itu memiliki kedalaman 5 meter. Berarti kalau dituliskan itu adalah negatif 5. Dan yang terakhir adalah utang. Nah, saya mempunyai utang 2 juta. Nah, berarti tandanya adalah negatif 2 juta. Nah, itu untuk tanda-tanda atau kata-kata yang mengandung negatif. Sedangkan kata-kata yang mengandung positif, yang pertama yaitu atas. Nah, kata atas misalnya dia mendaki ke atas gunung setinggi 2.500 meter. Berarti 2.500 itu adalah positif. Kemudian ke kanan. Ya, saya melangkah ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Berarti positif 3. Naik. Nah, sama juga. Kemudian laba atau untung. Nah, ini merupakan kata-kata yang mengandung unsur positif atau angkanya itu bernilai positif. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kalau negatif itu bawah, kiri, rugi, turun, kedalaman, dan utang. Sedangkan kalau angka positif itu atas, kanan, naik, dan laba. Nah, sekarang coba kalian tebak, apakah kata-kata berikut ini memiliki angka positif atau negatif? Nah, kemudian kita tuliskan apakah dia itu positif berapa atau negatif berapa. Yang pertama, Rudi melangkah ke kiri 2 langkah. Nah, apakah ini mengandung negatif atau positif? Nah, ke kiri. Kiri berarti adalah negatif. Jadi kalau misalnya kita tulis angkanya, karena ini 2 berarti negatif 2. Nah, itu adalah penulisan angkanya. Berikutnya, Rudi menyelam sejauh 5 meter di bawah permukaan laut. Ingat di bawah. Kalau di bawah berarti tandanya negatif. Nah, kalau kita sambung dengan angkanya berarti negatif 5 meter. Berikutnya, burung terbang dengan tinggi 10 meter di atas permukaan tanah. Tinggi 10 meter di atas. Nah, kalau di atas berarti nilainya adalah positif. Kalau kita tulis berarti tulis aja 10 meter. Nah, nggak usah pakai tanda tambah di depannya, nggak apa-apa. Ya. Berikutnya, suhu sekarang 5 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ingat di bawah berarti tandanya adalah negatif. Kalau kita tulis berarti penulisannya adalah negatif minus 5 derajat Celcius. Berikutnya, pedagang mengalami kerugian 2 juta. Nah, kalau rugi tadi masuk ke dalam negatif. Nah, kalau kita tulis berarti minus Rp 2 juta. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, suhu pada siang hari naik 10 derajat Celcius. Kalau naik berarti tandanya adalah positif dan penulisannya berarti ya tulis aja 10 derajat Celcius tetap ya. Ya, itu dia cara penulisan angka positif dan negatif pada sebuah kalimat. Semoga bisa dimengerti. Sekarang kita masuk ke perbandingan bilangan bulat. Nah, kalian mungkin masih ingat ya di kelas 4 itu pernah dipelajari perbandingan. Perbandingan itu berarti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ada 4 garis. Nah, ada bagian kanan, kiri, atas, dan bawah. Seperti yang kalian ketahui tadi, kalau bagian kanan dan atas itu bernilai positif, ya, kiri dan bawah bernilai negatif. Sedangkan titik tengah adalah titik 0. Ya, titik tengah ini adalah titik 0 atau bilangan netral. Jadi untuk membandingkan sebuah bilangan, baik itu positif maupun negatif, nah, caranya seperti ini. Ya, semakin ke kiri atau ke bawah angkanya, maka angka tersebut akan semakin kecil nilainya. Ya, ingat semakin ke kiri berarti semakin kecil, semakin ke bawah berarti semakin kecil. Sedangkan kalau angkanya semakin ke kanan atau semakin ke atas, maka nilainya itu semakin besar. Contohnya, biar lebih jelas. Nah, minus 5 titik-titik minus 3. Kita lihat, minus 5 lebih kiri atau lebih kanan dari minus 3? Minus 5 itu di sini ya. Minus 5 lebih kiri. Kalau lebih ke kiri berarti dia lebih kecil.
Ya, ingat semakin ke kiri semakin kecil. Berikutnya, 4,1. Nah, 4 itu lebih apa dari 1? Lebih ke kanan atau lebih ke kiri? Nah, 4 itu lebih ke kanan. Ya, lebih kanan daripada 1. Karena lebih kanan berarti dia lebih besar. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ingat, apakah dia lebih ke kiri atau lebih ke kanan? Lebih ke kiri semakin kecil, lebih ke kanan semakin besar. Minus 12 titik titik minus 13. Nah, minus 12. Nah, kira-kira minus 12 ini lebih ke kiri atau lebih ke kanan dari minus 13? Nah, minus 12 ini lebih ke kanan ya daripada minus 13. Berarti tandanya adalah semakin besar. Berikutnya, 1 titik titik minus 9. Nah, 1 itu terletak di apanya minus 9? Kanannya, berarti tandanya adalah lebih besar. Berikutnya, minus 2 titik titik 1. Nah, minus 2 terletak di kirinya 1 berarti lebih kecil. Nah, itu dia contoh-contoh soalnya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, anak-anak, kita akan bahas tentang perhitungan bilangan bulat positif dan negatif. Ini kita tidak memakai garis bilangan. Ya, jadi silakan simak bagaimana caranya kita menjawab soal-soal yang ada di layar. Di situ ada soal minus 5 tambah 8, minus 10 kurang 10, 8 kurang 10, minus 8 tambah minus 5, minus 4 tambah minus 2, minus 6 kurang minus 2. Nah, kita akan jawab satu persatu. Namun terlebih dahulu, kita anggap, nah di sini, anggap angka positif itu sebagai bayaran, ya kita membantu bayaran, sedangkan angka negatif itu sebagai utang teman kita. Ya, jadi ketika ada angka negatif itu anggap aja sebagai utang teman. Nah, sedangkan angka positif itu adalah kita membantu teman kita membayar utangnya. Nah, contohnya nomor 1 tadi. Nomor 1 di sini ada minus 5 tambah 8. Berarti di sini teman kita mempunyai utang 5. Nah, kemudian kita bantu karena 8 itu positif, berarti kita bantu bayar utang teman kita. Sekarang kita cek, apakah ada kembalian atau masih ada sisa utang? Kalau misalnya kembalian berarti nilainya positif, kalau masih ada utangnya berarti nilainya negatif. Sekarang kita cek. Teman kita punya utang 5, kita bantu bayarin 8. Apakah ada kembalian? Nah, tentunya ada kembalian ya. Kembaliannya berapa? Kembaliannya 3. Nah, karena ini adalah kembalian berarti nilainya adalah positif 3 atau tulis aja 3. Berikutnya. Nah, di sini ada minus 10. Di sini ada minus 10. Ingat, 10 ini nilainya minus atau negatif. Nah, jadi di sini teman kita punya utang 10. Kemudian berutang lagi. Ingat, negatif itu utang ya. Berutang lagi 10. Kira-kira ada kembalian atau utangnya bertambah banyak? Nah, tentunya utangnya semakin banyak. Sudah utang 10, utang lagi 10, maka utangnya semakin banyak, yaitu utangnya sebanyak 20. Nah, jadi seperti itu ya, cara memahami soal-soal perhitungan bilangan bulat positif dan negatif. Berikutnya, 8 kurang 10. Nah, 8 ini positif, sedangkan 10 ini negatif. Ya. Jadi teman kita punya utang 10. Kita cuma bantu bayarin 8. Kira-kira ada kembalian atau utang? Nah, tentunya masih ada sisa utang. Utangnya sisa berapa? Sisa 2. Karena ini utang adalah negatif. Berikutnya, di sini minus 8 tambah minus 5. Nah, kalau misalnya ada tanda positif dan negatif, kita lihat aja negatifnya ya. Sekarang lihat. Teman kita punya utang 8. Kemudian bertambah lagi utangnya 5. Utang 8 tambah utang 5, maka utangnya semakin banyak, yaitu 13. Berikutnya,
minus 4 tambah minus 2. Utang teman kita 4, kemudian bertambah lagi utangnya 2, maka utangnya semakin bertambah, bukan berkurang ya, semakin bertambah. Jadi 6 utangnya. Nah, sekarang yang berikutnya ini, minus 6 kurang minus 2. Ketika ada dua tanda negatif saling berdekatan, saling ketemu seperti ini, maka tanda negatifnya ini akan berubah menjadi positif. Jadi kita tulis minus 6 tambah 2. Ya, jadi ketika ada tanda negatif, 2 bertemu negatif di sini dan negatif di 2 itu bertemu, maka akan berubah menjadi tambah. Nah, sekarang kita kerjain. Utang teman kita 6, kita bantu bayarin 2. Berarti masih ada sisa utang 4. Nah, itu dia cara memahami soal-soal perhitungan bilangan bulat positif dan negatif tanpa menggunakan garis bilangan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.